Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Arila Ilham. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh pada Object Oriented Programming atau OOP yang polimorfisme. Saya akan menjelaskan dulu apa itu polimorfisme. Konsep program yang berorientasi pada objek yang mengacu pada kemampuan variabel, fungsi, atau objek untuk mengambil beberapa bentuk. Dalam polimorfis, pengguna salah satu item seperti fungsi, atribut, atau interface pada berbagai jenis objek yang berbeda dalam bahasa program. Polimorfis merupakan sebuah konsep di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama. Maksud dari bentuk adalah isi yang berbeda, namun tipe datanya dan parameternya berbeda. Saya akan menjelaskan contoh pada overloading. Overloading ini bagian dari metode polimorfisme. Aturan metode overloading yaitu pertama, metode harus sama dengan metode lainnya. Kedua, parameter harus berbeda. Ketiga, return boleh sama dan boleh juga tidak. Lebih jelasnya kita ke contoh. Nah, pada kelas polimorfis di sini metode tambah parameter. Public class-nya void-nya parameternya cetak. Ini untuk for-nya kita memakai tipe data integer i sama dengan 0. Jika i lebih kecil daripada 10, titik koma i plus. Untuk menghasilkan hasil outputnya kita memanggil perintah system.out.println sama dengan pagar. Pagarnya ini adalah karakter atau parameter. Metode dengan simbol parameter seperti yang di atas, cuma pada bagian buka kurungnya dia menghasilkan. Di sini kita input tipe data char karakter. Kita menggunakan parameter char atau karakter dengan for integer i sama dengan 10 titik koma i lebih kecil dari 10 titik koma i plus. System.out.println yang di sini kan yang pertama yang tambah parameter itu menggunakan tanda kutip pagar karena di sini kita menginput parameternya. Sementara di bagian tambah parameter dengan parameter dia kita input saja dengan chart nama karakternya. Kita pergi di kelas main poly di kelas berikutnya. Minta maaf sebelumnya. Yang saya jelaskan pertama adalah polimorfisme Java. Sekarang kita ke kelas main poly. Untuk kelas main poly di sini public static void mainnya sama, yaitu string. Polimorfis over poly sama dengan new polimorfis. Polimorfis harus sama dengan polimorfis yang ke sampingnya supaya hasil outputnya tidak error. Di sini kita akan memanggil metode tanpa parameter yaitu over poly yang di atas titik cetak untuk mencetak pada bagian output system.out.println. Untuk panggilan metode dengan parameter yaitu bagian dalam kurung cetak kita menghadirkan parameter dengan tanda kutip 1 sama dengan tanda kutip 1 ini menandakan adalah karakter, dan seperti perintah yang di atas adalah system.out.println. Kita running programnya.
Nah, ini hasil outputnya. Untuk panggil metode tanpa parameter, karena parameternya di sini sudah diinput sama dengan di bagian metode parameter adalah tanda pagar sebanyak 9. Kenapa 9? Karena diawali dengan angka 0. Terus I lebih kecil daripada 10. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 9? Karena I-nya ini adalah 0. Sementara I lebih kecil daripada 10. Berarti sampai saja 9. Sama dengan pakai simbol parameter. 11-nya ada 9 karena diawali dengan angka 0. Karena di bagian metode dengan parameter ini, overpolling cetaknya kita sudah inputkan di bagian sini. Jadi inilah hasilnya. Baik, untuk contoh yang kedua itu adalah metode overriding. Untuk aturan mainnya metode overriding ini, yang pertama adalah metode access overriding method harus sama atau lebih luas daripada oriented method. Yang kedua, subclass hanya dapat dan boleh mengoverride metode superclass satu kali saja. Tidak boleh ada yang lebih dari satu metode yang sama pada satu kelas. Dalam aturan hak akses, setiap subclass tidak boleh mempunyai hak akses metode overriding yang ketat dibanding dengan hak akses metode pada superclass atau primate class. Baik, kita langsung ke contohnya. Program overriding. Yang kelas program overriding ini static void-nya adalah coba, yaitu singa X, dan X titik makan, X titik berburu, dan static void yang kedua adalah coba harimau, yaitu X titik makan dan X titik berburu. Untuk public static void mainnya ini adalah singa S sama dengan new singa, harimau H sama dengan new harimau, coba S, coba H. Coba ini di bagian static void main. Untuk pada bagian kelas singa, yaitu void, yang itu voidnya singa itu yaitu makan, singa makan, dan singa berburu. Sama dengan halnya di bagian static void main, sama dengan di bagian kelas harimau. Kelas harimau-nya itu adalah kelas void makan, void berburu. Berikutnya adalah contoh yang ketiga, yaitu extend dan implement. Sebuah kelas hanya bisa mengextend satu kelas, namun bisa mengimplementasi banyak interface. Baik, saya akan jelaskan di bagian kelas implements, yaitu static void coba dosen, buka kurung, dosen D mengajar. Static void coba petani sama petani dan bertani. Static void manusia, di sini manusia, D-nya bernapas. Public static void main adalah manusia super Andi sama dengan new manusia super. Dosen Andi dalam kurung, coba dosen Andi dalam kurung, coba petani Andi dalam kurung, coba manusia Andi dalam kurung. Untuk bagian public class manusia, yaitu void, public void-nya itu adalah bernapas, dan manusia dosen itu interface-nya ini di bagian dosen dan petani, yaitu menggunakan interface. Dosen void-nya adalah mengajar, sementara petani adalah bertani. Untuk bagian extend manusia implement
yaitu kelas manusia super extend, manusia implement, dosen, dan tani. Public void tani sama dengan bertani. Public void mengajar sama dengan mengajar. Kita running, inilah runningnya, itu mengajar, bertani, dan bernapas. Kenapa mengajar, bertani, dan bernapas? Karena kita akan cari bagian manusia. Bagian implement manusianya di sini adalah coba dosen, coba tani. Oke, mungkin itu saja video dari saya tentang penjelasan 3 contoh, yaitu Object Oriented Programming atau OOP dengan polymorphism. Semoga bermanfaat. Saya akhiri.